Halo sahabat-sahabat Kamolana, apa kabar ayah bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Emang kamu nanya kamu? Enggak. Nanya sih. Iya dong. Oke, hari ini Kamolana akan melanjutkan membacakan buku tentang kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang kemarin sudah mendengarkan atau melihat, menyaksikan Kamolana membacakan buku cerita Nabi Adam? Aku. Wah, beneran? Iya. Lalu kalau Nabi Idris? Aku. Juga sudah? Iya. Kalau Nabi Nuh? Udah. Nah, ayah bunda ataupun teman-teman semuanya, kalau yang belum mendengarkan cerita Kamolana tentang kisah Nabi Adam, Nabi Idris atau Nabi Nuh, bisa lihat ya di channel, di video yang lainnya ya. Oke. Nah, hari ini Kamolana akan membacakan buku cerita Nabi lagi, Nabi yang keempat. Oke. Ya, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Oke. Siap. Lihat kebunku ya. Oke. Bisa? Siap. Lihat kebunku. Gitu ya. Oke. Siap. Teman-teman dengarkan ya. Lihat kebun kuda. Kok kuda? Ih. Ih, masa kuda? Lihat kebunku. Oh iya. Lihat kebunku penuh dengan buaya. Kok buaya? Bunga. Oh iya. Masa buaya? Maaf ya teman-teman ya. Yaudah, kamu mau cerita ya? Oke. Udah, kamu duduk di samping sana ya. Oke, teman-teman juga duduk ya. Lomba duduk paling rapi. Duduk di sana. Oh iya. Baik teman-teman, kamu ambil bukunya dulu ya. Nah, ini dia bukunya nih. Tuh, oke. Buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Kali ini Kamolana akan membacakan kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Teman-teman dengarkan ya. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Nabi Hud dan kaum Ad sama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah berpasir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Di sana kaum Ad mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan berternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air banyak mata air di daerah yang mereka tinggali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Wah, bersyukur sekali ya. Ternyata hasil ternak dan panennya subur. Sayangnya, kaum Ad tidak beriman kepada Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah berjumlah 3, yaitu Sat, Samud, dan Hera. Selain itu, kaum Ad juga tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan dihidupkan kembali di akhirat, kata mereka. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah. Namun, bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, kaum Ad malah memperolok dan menertawakannya. Rasul, kok seorang manusia? Mana mungkin? Ada-ada saja. Kamu pasti sudah gila, ejek mereka kepada Nabi Hud. Kaum Ad menolak meninggalkan berhala sebagai sembahan.
Mereka beralasan bahwa menyembah berhala adalah tradisi yang diturunkan oleh para pendahulu mereka. Sudahlah Hud, tidak usah menasehati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami. Wah, Nabi Hud udah baik teman-teman, tapi kaum Ad-nya nggak mau mengikuti Nabi Hud. Nabi Hud terus mendakwai kaum Ad. Ia juga mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang telah menimpa para kaum terdahulu. Namun, hanya sedikit dari kaum Ad yang mau mendengarkan. Sebagian besar dari mereka tetap mendustakan. Mereka bahkan dengan sombong menentang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hai Hud, jika kamu memang seorang rasul, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh kami tidak akan tertimpa azab, karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu. Kata mereka. Sombong sekali ya teman-teman ya. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan perkampungan kaum Ad. Rupanya pengaduan Nabi Hud dijawab oleh Allah. Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Demikian firman Allah. Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad mulai dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun, mata air habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, kebun-kebun pun layu dan mati. Kaum Ad kemudian melakukan ritual untuk meminta hujan. Hingga tak lama kemudian tampak gumpalan awan hitam menutupi langit di atas perkampungan kaum Ad. Kaum Ad bersorak gembira. Lihat, lihat. Awan-awan hitam itu sebentar lagi akan menurunkan hujan untuk kita. Kita sudah lama menantikan hujan. Wah, mereka senang sekali. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru menyadari ketika awan itu menurunkan angin kencang yang bergulung-gulung disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar. Angin kencang yang menyerupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad beserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, batu, dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nah, demikian teman-teman kisah dari Nabi Hud. Apa yang bisa kita ambil? Yang pasti adalah jangan sombong. Ya, ingat, rezeki yang datang dari yang kita dapat hari ini adalah karena izinnya Allah. Baik, teman-teman semua, sampai jumpa nanti di cerita yang kisah Nabi yang kelima. Ada yang tahu nggak siapa? Oke, nanti ya. Nanti kalau Maulana akan bacakan buku cerita berikutnya. Baik, terima kasih.